Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Drago Scorpio Studios dan hari ini kita kembali menyajikan tips, informasi, lain sebagainya terserah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan ya. Saya akan memperkenalkan kalian dengan sebuah aplikasi yang bernama Lingotuk. Aplikasi Lingotuk ini merupakan aplikasi mobile atau aplikasi Android di mana Lingotuk itu fungsinya ya simple, yaitu pemutar video. Namun ya kalau cuma pemutar video aja ya nggak mungkin lah jadiin konten. Selain ya memang ada fitur-fitur tambahan yang menarik dari aplikasi ini. Lalu apa sih yang menarik dari aplikasi Lingotup ini? Jadi Lingotup adalah sebuah aplikasi pemutar video yang dia itu bisa menerjemahkan file subtitle dari video yang kita miliki. Jadi ya aplikasi ini tuh berguna untuk menerjemahkan file subtitle. Misal ya contohnya ya, kita punya sebuah video yang ingin kita tonton tapi subtitlenya itu misal bahasa Spanyol subtitlenya, sedangkan kita nggak bisa bahasa Spanyol, kita bisanya bahasa Indonesia. Maka dengan Lingotup ini ya, bahasa Spanyol tadi, file subtitle bahasa Spanyol tadi akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nanti bisa kayak begitu. Intinya ya ini Google Translate tapi yang diterjemahkan itu file subtitle. Kelebihannya ya tentu saja ini berguna jika video yang kita tonton memiliki subtitle namun tidak bahasa yang diharapkan. Jadi bisanya bahasa Indonesia tapi subtitlenya bahasa Inggris ya. Itu contoh sederhananya. Nanti pakai aplikasi Lingotup bisa diterjemahin. Selain itu ya aplikasi Lingotup ini karena emang kayaknya agak mirip Google Translate ya. Jadi pilihan terjemahannya, pilihan bahasa terjemahannya itu banyak banget. Kayaknya emang modelnya dia itu pakai sistemnya Google Translate. Jadi pilihan bahasanya itu yang mendekati yang ada di Google Translate. Saya sendiri nggak tahu detailnya, pokoknya hampir setiap bahasa yang saya inginkan itu bisa. Selain itu, aplikasi Lingotup ini bukan cuma bisa menerjemahkan file subtitle dari video yang kita miliki ya. Jadi aplikasi ini itu terintegrasi atau ya terhubung dengan YouTube. Jadi selain dia bisa menerjemahkan file video kita simpan di memori atau kita simpan di perangkat kita, dia juga bisa menerjemahkan video yang ada di YouTube. Jadi kalau kalian membuka aplikasi Lingotup ya, terus kalian lihat di bagian kanan atas, di sana itu ada logo YouTube. Dimana kalau kita tekan itu kita bahkan langsung dialihkan ke YouTube. Dimana di sini kalian tinggal cari aja video yang ingin kalian tonton, habis itu putar videonya. Kalau video tersebut ada subtitlenya, nanti otomatis kalian bisa ngatur mau diterjemahkan ke bahasa apa subtitle video tersebut. Semisal nggak ada bahasa Indonesia ya, adanya bahasa Inggris saja ya, nanti file subtitle bahasa Inggris di video tersebut di YouTube ya, itu bakal diterjemahkan ke bahasa Indonesia nanti bisa. Dan memang itu fitur yang diunggulkan sama si Lingotup ini. Kalau kita bicara soal video di YouTube ya, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang bisa dijadikan alternatif YouTube. Maksudnya aplikasi ini tuh punya fitur yang nggak dimiliki YouTube. Jadi beberapa contohnya itu ada aplikasi buat muter video YouTube, terus ada yang pop up window itu jadi nanti bisa nonton sambil ngelakuin aktivitas lain. Intinya aplikasi-aplikasi yang fiturnya itu nggak ada di YouTube itu sering banget ketemu. Cuman nggak semuanya itu bagus, jadi banyak banget itu yang cuma memperdulikan konsumen tapi tidak peduli kepada kreator dari konten tersebut. Contohnya saya pernah ketemu itu aplikasi pemutar musik di YouTube, tapi ternyata di aplikasi itu punya kelemahan di mana iklan itu nggak tampil. Ini nggak merugikan bagi penontonnya, tapi ya merugikan bagi kreatornya dong. Karena itu ini penting banget ya, menjadi kelebihan dari Lingotup. Gak perlu khawatir karena iklan masih bisa tampil di aplikasi Lingotup. Cuman ya Lingotup ini punya beberapa kekurangan memang, yang ya kita nggak bisa tutup mata soal kekurangan ini. Meskipun fitur yang dasar tadi itu udah sangat memenuhi kebutuhan kita. Jadi untuk kekurangan-kekurangan di Lingotup ini, yang pertama itu yang bisa diterjemahkan itu cuma video yang memiliki subtitle. Jadi misal video tertentu dari awal nggak ada subtitlenya ya, yang nggak ada pilihan untuk menerjemahkan subtitle, nggak ada. Karena yang diterjemahkan subtitlenya bukan video itu sendiri.
Terus karena ini terintegrasi dengan Google Translate tadi udah tak kasih tahu, jadi ya hasil terjemahan dari Lingotop itu ya nggak jauh berbeda dari kita nerjemahin kata-kata atau ngerjemahin kalimat di Google Translate. Ya wajar aja misal hasil terjemahannya kurang maksimal atau mungkin masih perlu banyak koreksi, penggunaan katanya kurang tepat, ya itu wajar. Cuman kalau tak bandingin ya, menonton video menggunakan bahasa Inggris dibanding menggunakan video pakai bahasa Indonesia hasil dari Lingotop, itu lebih enak pakai hasil dari Lingotop karena ya meskipun penggunaan konotasi katanya kurang tepat, itu kita masih bisa memperbaiki sendiri, kita masih bisa menalar. Tapi kalau bahasa Inggris kan kadang kita nggak tahu maknanya, jadi ya gamblang nggak bisa. Makanya lebih enak menggunakan Lingotop meskipun hasil terjemahnya masih kayak Google Translate. Terus untuk tampilan aplikasinya emang ya saya sendiri juga nganggapnya kurang friendly ya. Yang mulai dari tampilan awalnya, terus juga untuk penjelasan fitur-fiturnya juga masih sederhana sekali. Cuman enak juga digunakan kalau emang udah terbiasa. Jadi mungkin awal-awal aja bingungnya, nanti lama-lama juga paham sama fitur-fiturnya. Terus yang selanjutnya, aplikasi Lingotop ini punya beberapa bug yang emang agak ngeselin ya. Dimulai dari bug yang pertama itu kita nggak bisa saat tekan full screen itu nggak bisa otomatis videonya di landscape, itu tidak bisa. Jadi kalau kita tekan full screen maka ya layarnya bakal penuh, cuman videonya masih dalam kondisi portrait. Lalu untuk landscape-nya gimana ya, caranya cukup simpel. Jadi kalian cukup aktifkan rotasi otomatifnya aja, terus putar HP kalian, nanti otomatis ngikutin. Terus selain masalah landscape, ini juga ada satu kelemahan lagi Lingotop yang lumayan ngeseli ya. Jadi Lingotop ini juga punya problem lain di mana kita itu harus mentelengin layarnya terus. Kenapa kayak begitu? Jadi kalau misal Lingotop ini di minimize ya, atau layarnya dimatikan, misal kalian lock terus kalian tinggal terus balik lagi kalian nyalain, nanti otomatis kan ini kan sama kayak browser. Jadi videonya itu bakal ngerelewat. Web pagenya itu bakal ngerelewat si Lingotop ini. Jadi videonya yang misal udah sampai tengah-tengah ya bakal ngulang dari awal lagi. Kita mesti nyari sendiri kita tadi nonton di durasi berapa. Itu sih kelemahan yang lumayan fatal. Cuman selebihnya itu ya enak-enak aja, gak ada masalah. Terus dari review saya ya, Lingotop ini bener-bener yang pertama itu sangat berguna banget. Jadi apalagi saya itu emang suka nonton anime ya. Sebelumnya kan saya udah nge-share beberapa situs-situs anime yang ada di YouTube ya, situs-situs penyedia anime, dimana salah satunya itu ada Aniwan. Jadi Aniwan itu favorit saya banget, soalnya banyak anime-anime bagus yang tayang di sana ya. Contohnya kayak Konosuba itu kan bagus. Di Aniwan itu kelemahannya kebanyakan anime yang dirilis itu tidak tersedia subtitle Indonesia. Jadi misal mereka ngerilis 2 episode, biasanya yang subtitle Indonesia itu cuma episode 1 sampai 3, biasanya begitu. Sisanya Inggris semua. Inggris pun itu kalau beruntung ya, maksudnya masih ada beberapa seri yang nggak ada subtitle Inggrisnya, cuma ada subtitle Jepang. Contohnya itu kayak Jikoku Shoujo itu sebenarnya asik, seru, cuman sampai saat ini masih belum ada subtitle Inggrisnya. Dan Lingotop ini berguna banget karena dengan begitu meskipun subtitlenya Inggris, menggunakan Lingotop nanti ya bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia, sehingga ya saya jadi lebih paham sama jalan cerita. Selain itu kan Konosuba itu kan emang jokesnya itu lebih sering munculnya itu di percakapan. Jadi paling enak itu nontonnya menggunakan bahasa yang kita paham, jadi kita tahu percakapan antar karakternya. Kesimpulannya pokoknya dengan menggunakan aplikasi Lingotop ini kita nggak perlu khawatir lagi jika menonton video tapi nggak paham apa yang ada di video tersebut. Asalkan video itu ada subtitlenya meskipun bahasa lain, kita nanti bisa terjemahkan di bahasa yang kita pahami. Dengan begitu kan nanti nonton videonya jadi lebih enak. Selain itu ya itu tadi, dia nggak cuma bisa terjemahin video yang ada di memori kita saja, dia juga bisa terhubung di YouTube, karena YouTube ini situs sejuta umat, soalnya pasti ada kondisi di mana mereka membutuhkan aplikasi-aplikasi kayak begini untuk menonton video di YouTube ya. Dan itu saja, saya rasa cukup. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Sampai jumpa.